mendatangkan wisatawan, tetapi juga mengubah wajah masyarakat. Dewan juri yang kami hormati, perkenalkan, saya Kadek Intan Permatadewi. Dan saya, Priscilia Putri Anggraini. Kami perwakilan dari SMA Negeri 1 Ubud yang akan mempresentasikan karya yang berjudul Layu di Tanah Taksu, catatan sejarah komodifikasi pariwisata Ubud 1920 sampai 2025 dan dampaknya pada overtourism hingga gentrifikasi. Sejak masa kolonial, Ubud berkembang sebagai pusat wisata seni, budaya, dan spiritual melalui peran masyarakat lokal serta ekspatriat dalam mempertahankan dan memperkenalkan budaya Bali ke kancah internasional. Namun, pesatnya perkembangan ini memicu investasi yang mendorong komodifikasi budaya, perubahan ruang hidup, serta munculnya gentrifikasi serta overtourism. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 3 pertanyaan, yaitu bagaimana sejarah komodifikasi pelestarian Ubud dari tahun 1920 hingga 2025, bagaimana overtourism mempengaruhi pariwisata Ubud, serta bagaimana dampak gentrifikasi terhadap pariwisata Ubud. Adapun tujuan penelitian ini yaitu menganalisis sejarah komodifikasi pariwisata Ubud selama periode 1920 hingga 2025. Serta menganalisis pengaruh dan dampak overtourism maupun gentrifikasi terhadap pariwisata Ubud. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah menurut Kunto Wijoyo yang terdiri atas 4 tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan komodifikasi pariwisata Ubud berlangsung dalam 5 periode waktu. Pertama, periode 1920 sampai 1930 melalui kebijakan Bali Disaring yang membentuk fondasi pariwisata budaya. Kedua, periode 1930 hingga 1950 ditandai dengan berdirinya Pita Mahar oleh Walter Spies dan juga Rudolf Bonnet yang mulai mengubah seni menjadi sebuah komoditas wisata. Ketiga, periode 1960 sampai 1970 berupa pembangunan infrastruktur yang mempercepat lahirnya pariwisata modern. Keempat, pada periode 1980 hingga 1990 meningkatnya investasi mendorong pembangunan fasilitas wisata sehingga menjadi awal munculnya gentrifikasi di Ubud. Kemudian, pada periode 2000 hingga 2025, di mana pada tahun 2000 hingga 2010 ditandai oleh pemulihan pariwisata pasca Bom Bali dengan meningkatnya pembangunan fasilitas wisata. Tahun 2011 sampai 2018 menunjukkan pesatnya investasi dan alih fungsi lahan. Kemudian di tahun 2019 sampai 2020 diwarnai dengan pandemi COVID-19. Sedangkan di tahun 2021 sampai 2025 ditandai oleh tren digital nomad yang memperparah overtourism dan mendorong gentrifikasi. Secara spesifik, penelitian ini menemukan 2 dampak utama. Yang pertama yaitu overtourism yang ditandai oleh krisis sampah, kemacetan, serta berkurangnya ruang hijau akibat daya dukung kawasan yang kurang terlampaui. Sementara itu, gentrifikasi ditandai oleh kenaikan harga tanah dan alih fungsi lahan. Dampaknya, mata pencaharian bergeser dan budaya perlahan berubah dari ekspresi spiritual menjadi atraksi wisatawan. Hasil wawancara kami membenarkan bahwa fenomena ini telah mengubah karakter sosial budaya Ubud. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang seimbang antara ekonomi dan pelestarian lingkungan. Ubud kini menghadapi dilema antara pelestarian identitas lokal dan tuntutan globalisasi yang membawa komodifikasi budaya. Sebab keberlanjutan tanah taksu Ubud sangat bergantung pada keseimbangan antara orientasi ekonomi dan pelestarian budaya. Sebagai solusi, kami menawarkan 3 langkah strategis. Yang pertama, peningkatan kesadaran melalui pendidikan. Yang kedua, pembangunan industri non-pariwisata untuk mengurangi ketergantungan. Dan yang ketiga, kolaborasi tata kelola yang berkelanjutan serta antara pemerintah dan masyarakat lokal. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.